mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies Baswedan, calon presiden Koalisi Perubahan, telah disodorkan 3 nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan akan maju seusai diusung 3 partai besar, yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menyebutkan bocoran bacawa pres dari Capres Anies Baswedan. Dirinya berkata, PKS ajukan nama Ahmad Heriawan, Partai Demokrat usulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Partai Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Di sisi lain, Sohibul Iman, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS berkata, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno tak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menerangkan cawapres pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut pada 3 nama. Kemudian ketiga nama tersebut akan dipilih oleh Anies Baswedan. Di samping itu, Sohibul menepis kabar Sandiaga Uno tengah berusaha menggoda agar PKS dapat keluar dari Koalisi Perubahan. Hal tersebut menyusul manuver Sandiaga yang dikabarkan akan bergabung jadi kader PKS. Ia menjelaskan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus melalui Majelis Syuro PKS. Hingga kini, kemungkinan PKS yang akan menarik dukungannya pada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin terjadi. Sohibul sendiri berharap sebaiknya Sandiaga menegaskan sikapnya soal wacana bergabung dengan PKS. 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup coblos partai. Mereka mengadakan pertemuan di gedung DPR pada Selasa 30 Mei. Akan tetapi hanya fraksi PDIP yang tidak ikut serta karena ingin proporsional tertutup yang diterapkan dalam pemilu. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers menanggapi dugaan kebocoran putusan MK mengenai uji materi sistem pemilu anggota legislatif yang ramai dibicarakan beberapa hari belakangan. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir menegaskan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Senada dengan Kahar, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono juga menegaskan pihaknya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Lebih lanjut, Ibas mengingatkan agar Majelis Hakim Konstitusi tetap konsekuen dengan sistem proporsional terbuka ketika memutuskan gugatan terkait sistem pemilu. Ibas mengatakan rumor bocornya putusan MK yang akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup sebagai pengingat bagi publik sehingga meminta publik untuk tidak mengesampingkannya. 8 fraksi parpol yang mengaku menolak sistem proporsional tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, fraksi PDIP yang menduduki 22,26% kursi parlemen tidak turut serta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya berulang kali menegaskan sikap ihwal sistem proporsional tertutup. Awalnya tak lepas dari keleluasaan memilih kader yang dianggap siap dan matang. Hasto mengatakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah melahirkan liberalisasi dan oligarki politik. Menurutnya, para calon legislatif juga kian bersaing dengan bebas, sementara sistem proporsional tertutup dianggapnya tak melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, ia mengatakan sistem proporsional tertutup membuat parpol bakal memberikan penghargaan pada kadernya yang telah bekerja dengan baik. Begitupun proporsional tertutup dinilai menjadi solusi untuk menekan kecurangan dan biaya pemilu.
Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Sejumlah pimpinan partai politik pengusung Anies Baswedan diam-diam melakukan pertemuan tertutup. Namun pertemuan kali ini merupakan bukan pertemuan biasa. Bukan tanpa sebab pertemuan tersebut dilakukan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu yang juga milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun pertemuan ini terlihat dari sejumlah foto yang beredar di awak media. Saat dikonfirmasi pada Rabu 31 Mei, Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf membenarkan foto tersebut merupakan momen saat pertemuan antara pemimpin parpol koalisi perubahan. Ia pun mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung pekan lalu di sebuah pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu. Muzammil mengatakan bahwa pertemuan tersebut membicarakan banyak hal mengenai solidaritas koalisi perubahan untuk persatuan. Dia pun berharap nantinya calon wakil presiden dari Anies Baswedan bakal segera ditunjuk oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Secara terpisah, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dikatakan Pipin bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan, Demokrat mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Kemudian dikatakan Pipin masih ada 2 nama tersisa yang belum diketahui. Pipin mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi kalau yang bersangkutan tidak berkenan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan oleh Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung esensi Pilpres yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Menurutnya, Pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, melainkan esensi pesta demokrasi ini adalah tentang mencapai tujuan bernegara dan janji kemerdekaan. Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional fraksi PKS dan pimpinan DPRD se-Indonesia pada Selasa 30 Mei malam. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ketika proses 5 tahunan tersebut rampung, maka kelompok berikutnya perlu melihat apakah arah jalan kepemimpinan sebelumnya sudah sesuai tujuan atau belum. Jika belum, maka tugas kepemimpinan kelompok berikutnya adalah meluruskan jalan tersebut sesuai tujuan awal, yakni meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Ia pun menyampaikan untuk yang saat ini sedang bertugas tak perlu khawatir jika masa kerjanya telah selesai. Sebab hal itu wajar karena ada proses 5 tahunan yakni pemilu. Anies pun mengibaratkan Pilpres sebagai kelompok regu yang berjalan mencapai tujuan dengan senantiasa melihat kompas. Kompas atau penunjuk jalan diibaratkan dengan rakyat selaku pemegang kewenangan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat. Anies berujar kewenangan atau kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian, mengungkap bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Disebutkan bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher, Demokrat menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Nasdem mengajukan nama Khofifah Indar Parawansa. Pipin mengatakan masih ada 2 nama lagi tersisa yang belum diketahui. Ia mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi jika yang bersangkutan tidak berkenan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Suryo PKS, Sohibul Iman, memastikan nama Menparekraf Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama bacawa pres Anies Baswedan. Ia mengatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut pada 3 nama. Nantinya ketiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan.
menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya pada rakyat. Anies berujar, kewenangan dan kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Diberitakan sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan informasi pribadi yang dia terima terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu legislatif. Denny menyatakan ia dapat informasi jika MK akan memutuskan soal sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Denny menuturkan, putusan tersebut diambil seusai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi. Dimana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan respons soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024. Ia pun mengaku mendengar banyak kekhawatiran dari masyarakat Indonesia terkait keputusan dari pemimpin negara itu. Anies menyebut masyarakat khawatir akan adanya penjegalan di pemilu jika Jokowi ikut campur tangan. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menyebut masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan bahwa masyarakat khawatir akan ada penjagalan, kriminalisasi pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu. Selain itu, menurut Anies, mereka cemas jika caleg, parpol, capres yang mendapat perlakuan tidak fair. Atas adanya khawatiran itu, Anies berharap jika hal tersebut tidak terjadi. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyambut proses demokrasi yang akan segera digelar tersebut. Lebih lanjut, Anies juga berharap jika demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih. Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi sempat berkata secara terang-terangan akan tetap cawe-cawe urusan pemilu 2024. Meski sebelumnya ia banyak dikritik karena aksinya tersebut. Jokowi akan ikut campur demi bangsa dan negara tanpa melanggar undang-undang. Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies Baswedan, calon presiden Koalisi Perubahan, telah disodorkan 3 nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan akan maju seusai diusung 3 partai besar, yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menyebutkan bocoran bacawa pres dari Capres Anies Baswedan. Dirinya berkata, PKS ajukan nama Ahmad Heriawan, Partai Demokrat usulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Partai Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Di sisi lain, Sohibul Iman, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS berkata, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno tak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menerangkan cawapres pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut pada 3 nama. Kemudian ketiga nama tersebut akan dipilih oleh Anies Baswedan. Di samping itu Sohibul menepis kabar Sandiaga Uno tengah berusaha menggoda agar PKS dapat keluar dari koalisi perubahan. Hal tersebut menyusul manuver Sandiaga yang dikabarkan akan bergabung jadi kader PKS. Ia menjelaskan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus melalui Majelis Syuro PKS. Hingga kini, kemungkinan PKS yang akan menarik dukungannya pada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin terjadi. Sohibul sendiri berharap sebaiknya Sandiaga menegaskan sikapnya soal wacana bergabung dengan PKS. 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup coblos partai. Mereka mengadakan pertemuan di gedung DPR pada Selasa 30 Mei. Akan tetapi hanya fraksi PDIP yang tidak ikut serta karena ingin proporsional tertutup yang diterapkan dalam pemilu. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers menanggapi dugaan kebocoran putusan MK mengenai uji materi sistem pemilu anggota legislatif yang ramai dibicarakan beberapa hari belakangan. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir menegaskan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Senada dengan Kahar, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono juga menegaskan pihaknya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Lebih lanjut, Ibas mengingatkan agar Majelis Hakim Konstitusi tetap konsekuen dengan sistem proporsional terbuka ketika memutuskan gugatan terkait sistem pemilu. Ibas mengatakan rumor bocornya putusan MK yang akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup sebagai pengingat bagi publik sehingga meminta publik untuk tidak mengesampingkannya. 8 fraksi parpol yang mengaku menolak sistem proporsional tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, fraksi PDIP yang menduduki 22,26% kursi parlemen tidak turut serta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya berulang kali menegaskan sikap ihwal sistem proporsional tertutup. Awalnya tak lepas dari keleluasaan memilih kader yang dianggap siap dan matang. Hasto mengatakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah melahirkan liberalisasi dan oligarki politik. Menurutnya, para calon legislatif juga kian bersaing dengan bebas, sementara sistem proporsional tertutup dianggapnya tak melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, ia mengatakan sistem proporsional tertutup membuat parpol bakal memberikan penghargaan pada kadernya yang telah bekerja dengan baik. Begitupun proporsional tertutup dinilai menjadi solusi untuk menekan kecurangan dan biaya pemilu. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan Cawapres Anies. Para ketua umum Parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama Cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan Cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Sejumlah pimpinan partai politik pengusung Anies Baswedan diam-diam melakukan pertemuan tertutup. Namun pertemuan kali ini merupakan bukan pertemuan biasa. Bukan tanpa sebab pertemuan tersebut dilakukan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu yang juga milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun pertemuan ini terlihat dari sejumlah foto yang beredar di awak media. Saat dikonfirmasi pada Rabu 31 Mei, Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf membenarkan foto tersebut merupakan momen saat pertemuan antara pemimpin parpol koalisi perubahan. Ia pun mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung pekan lalu di sebuah pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu. Muzammil mengatakan bahwa pertemuan tersebut membicarakan banyak hal mengenai solidaritas koalisi perubahan untuk persatuan. Dia pun berharap nantinya calon wakil presiden dari Anies Baswedan bakal segera ditunjuk oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Secara terpisah, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dikatakan Pipin bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan, Demokrat mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Kemudian dikatakan Pipin masih ada 2 nama tersisa yang belum diketahui. Pipin mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi kalau yang bersangkutan tidak berkenan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan oleh Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung esensi Pilpres yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Menurutnya Pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, melainkan esensi pesta demokrasi ini adalah tentang mencapai tujuan bernegara dan janji kemerdekaan.
Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional fraksi PKS dan pimpinan DPRD se-Indonesia pada Selasa 30 Mei malam. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ketika proses 5 tahunan tersebut rampung, maka kelompok berikutnya perlu melihat apakah arah jalan kepemimpinan sebelumnya sudah sesuai tujuan atau belum. Jika belum, maka tugas kepemimpinan kelompok berikutnya adalah meluruskan jalan tersebut sesuai tujuan awal, yakni meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Ia pun menyampaikan untuk yang saat ini sedang bertugas tak perlu khawatir jika masa kerjanya telah selesai, sebab hal itu wajar karena ada proses 5 tahunan yakni pemilu. Anies pun mengibaratkan Pilpres sebagai kelompok regu yang berjalan mencapai tujuan dengan senantiasa melihat kompas. Kompas atau penunjuk jalan diibaratkan dengan rakyat selaku pemegang kewenangan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat. Anies berujar kewenangan atau kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian, mengungkap bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Disebutkan bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher, Demokrat menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Nasdem mengajukan nama Khofifah Indar Parawansa. Pipin mengatakan masih ada 2 nama lagi tersisa yang belum diketahui. Ia mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi jika yang bersangkutan tidak berkenan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Suryo PKS, Sohibul Iman, memastikan nama Menparekraf Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama bacawa pres Anies Baswedan. Ia mengatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut pada 3 nama. Nantinya ketiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan.
menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya pada rakyat. Anies berujar, kewenangan dan kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Diberitakan sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan informasi pribadi yang dia terima terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu legislatif. Denny menyatakan ia dapat informasi jika MK akan memutuskan soal sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Denny menuturkan, putusan tersebut diambil seusai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi. Kalau legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan respons soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024. Ia pun mengaku mendengar banyak kekhawatiran dari masyarakat Indonesia terkait keputusan dari pemimpin negara itu. Anies menyebut masyarakat khawatir akan adanya penjagalan di pemilu jika Jokowi ikut campur tangan. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan pada Selasa 30 Mei 2023. Ia menyebut masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan bahwa masyarakat khawatir akan ada penjagalan, kriminalisasi pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu. Selain itu, menurut Anies, mereka cemas jika caleg, parpol, capres yang mendapat perlakuan tidak fair. Atas adanya khawatiran itu, Anies berharap jika hal tersebut tidak terjadi. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyambut proses demokrasi yang akan segera digelar tersebut. Lebih lanjut, Anies juga berharap jika demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih. Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi sempat berkata secara terang-terangan akan tetap cawe-cawe urusan pemilu 2024. Meski sebelumnya ia banyak dikritik karena aksinya tersebut. Jokowi akan ikut campur demi bangsa dan negara tanpa melanggar undang-undang. Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies Baswedan, calon presiden Koalisi Perubahan, telah disodorkan 3 nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan akan maju seusai diusung 3 partai besar, yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, menyebutkan bocoran bacawa pres dari Capres Anies Baswedan. Dirinya berkata, PKS ajukan nama Ahmad Heriawan, Partai Demokrat usulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Partai Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Di sisi lain, Sohibul Iman, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS berkata, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno tak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menerangkan cawapres pendamping Anies Baswedan sudah mengerucut pada 3 nama. Kemudian ketiga nama tersebut akan dipilih oleh Anies Baswedan. Di samping itu, Sohibul menepis kabar Sandiaga Uno tengah berusaha menggoda agar PKS dapat keluar dari koalisi perubahan. Hal tersebut menyusul manuver Sandiaga yang dikabarkan akan bergabung jadi kader PKS. Ia menjelaskan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus melalui Majelis Syuro PKS. Hingga kini, kemungkinan PKS yang akan menarik dukungannya pada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin terjadi. Sohibul sendiri berharap sebaiknya Sandiaga menegaskan sikapnya soal wacana bergabung dengan PKS. 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup coblos partai. Mereka mengadakan pertemuan di gedung DPR pada Selasa 30 Mei. Akan tetapi hanya fraksi PDIP yang tidak ikut serta karena ingin proporsional tertutup yang diterapkan dalam pemilu. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers menanggapi dugaan kebocoran putusan MK mengenai uji materi sistem pemilu anggota legislatif yang ramai dibicarakan beberapa hari belakangan. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir menegaskan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Senada dengan Kahar, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono juga menegaskan pihaknya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Lebih lanjut, Ibas mengingatkan agar Majelis Hakim Konstitusi tetap konsekuen dengan sistem proporsional terbuka ketika memutuskan gugatan terkait sistem pemilu. Ibas mengatakan rumor bocornya putusan MK yang akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup sebagai pengingat bagi publik sehingga meminta publik untuk tidak mengesampingkannya. 8 fraksi parpol yang mengaku menolak sistem proporsional tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, fraksi PDIP yang menduduki 22,26% kursi parlemen tidak turut serta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya berulang kali menegaskan sikap ihwal sistem proporsional tertutup. Awalnya tak lepas dari keleluasaan memilih kader yang dianggap siap dan matang. Hasto mengatakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah melahirkan liberalisasi dan oligarki politik. Menurutnya, para calon legislatif juga kian bersaing dengan bebas, sementara sistem proporsional tertutup dianggapnya tak melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, ia mengatakan sistem proporsional tertutup membuat parpol bakal memberikan penghargaan pada kadernya yang telah bekerja dengan baik. Begitupun proporsional tertutup dinilai menjadi solusi untuk menekan kecurangan dan biaya pemilu. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum Parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Sejumlah pimpinan partai politik pengusung Anies Baswedan diam-diam melakukan pertemuan tertutup. Namun pertemuan kali ini merupakan bukan pertemuan biasa. Bukan tanpa sebab pertemuan tersebut dilakukan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu yang juga milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun pertemuan ini terlihat dari sejumlah foto yang beredar di awak media. Saat dikonfirmasi pada Rabu 31 Mei, Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf membenarkan foto tersebut merupakan momen saat pertemuan antara pemimpin parpol Koalisi Perubahan. Ia pun mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung pekan lalu di sebuah pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu. Muzammil mengatakan bahwa pertemuan tersebut membicarakan banyak hal mengenai solidaritas Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dia pun berharap nantinya calon wakil presiden dari Anies Baswedan bakal segera ditunjuk oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Secara terpisah, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengungkapkan bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dikatakan Pipin bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan, Demokrat mengusulkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, dan Nasdem mengajukan nama Hovifah Indar Parawansa. Kemudian dikatakan Pipin masih ada 2 nama tersisa yang belum diketahui. Pipin mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi kalau yang bersangkutan tidak berkenan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari Koalisi Perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan oleh Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung esensi Pilpres yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Menurutnya Pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, melainkan esensi pesta demokrasi ini adalah tentang mencapai tujuan bernegara dan janji kemerdekaan.
Demikian disampaikan Anies Baswedan dalam sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional fraksi PKS dan pimpinan DPRD se-Indonesia pada Selasa 30 Mei malam. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini menyebut ketika proses 5 tahunan tersebut rampung, maka kelompok berikutnya perlu melihat apakah arah jalan kepemimpinan sebelumnya sudah sesuai tujuan atau belum. Jika belum, maka tugas kepemimpinan kelompok berikutnya adalah meluruskan jalan tersebut sesuai tujuan awal, yakni meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Ia pun menyampaikan untuk yang saat ini sedang bertugas tak perlu khawatir jika masa kerjanya telah selesai, sebab hal itu wajar karena ada proses 5 tahunan yakni pemilu. Anies pun mengibaratkan Pilpres sebagai kelompok regu yang berjalan mencapai tujuan dengan senantiasa melihat kompas. Kompas atau penunjuk jalan diibaratkan dengan rakyat selaku pemegang kewenangan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat. Anies berujar kewenangan atau kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Jadi saya melihat pesan yang harus kita bawa kepada seluruh rakyat. Kita ingin mempercepat pelunasan janji kemerdekaan. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian, mengungkap bocoran bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Disebutkan bahwa PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher, Demokrat menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Nasdem mengajukan nama Khofifah Indar Parawansa. Pipin mengatakan masih ada 2 nama lagi tersisa yang belum diketahui. Ia mengungkapkan bahwa sepertinya cukup sulit mencari di luar mitra koalisi jika yang bersangkutan tidak berkenan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Suryo PKS, Sohibul Iman, memastikan nama Menparekraf Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama bacawa pres Anies Baswedan. Ia mengatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut pada 3 nama. Nantinya ketiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan.
menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan menanggapi polemik terkait informasi bahwa MK akan mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Atas hal itu, Anies Baswedan menyatakan bila MK jadi menetapkan pemilu proporsional tertutup, maka Indonesia dinilai mengalami kemunduran ke masa sebelum demokrasi. Oleh karenanya, Anies menegaskan seharusnya MK bisa tetap mempertahankan sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang sudah ditetapkan sejak 2008. Karena menurutnya sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku sudah menggambarkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu juga menyebut jika pemilu yang sudah berlaku saat ini sudah memberikan hak sepenuhnya pada rakyat. Anies berujar, kewenangan dan kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat. Diberitakan sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan informasi pribadi yang dia terima terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu legislatif. Denny menyatakan ia dapat informasi jika MK akan memutuskan soal sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Denny menuturkan, putusan tersebut diambil seusai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi. Kalau legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan respons soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam kontestasi politik